Saya masih berjalan ke arah barat, teman-teman, dari belokan pertama yang mengakses untuk Kemah Putra, Kempa. Ada Madu Pramuka dan Taman Wisata Lebah ke sebelah kiri. Nah, jadi Kempa ini adalah ke arah kanan ya teman-teman. Jadi dari itu masuk, belok kiri, lalu belok kanan ke arah utara. Kalau ke kiri adalah akses keluar ya teman-teman. Nah, ini ada instalasi yang waktu itu belum ada, Taman Edukasi Lalu Lintas. Ini sepertinya instalasi baru ya teman-teman, tahun 2008 teman-teman. Taman Edukasi Lalu Lintas, Direktur Lalu Lintas Polri, Dr. Andes Yudi Sus Haryanto SH, Brigjen. Nah, ini teman-teman, saya masih ingat ini jalur yang sering saya lewati waktu jam 11.86 untuk menuju ke lapangan utama. Namun ini saya mengarah ke arah perkemahan putranya teman-teman ya. Nah, di titik ini, di depan, di daerah yang agak rata itu, saya sempat ikut karnaval dan memfoto Ibu Tien Soeharto yang saat itu hadir dalam karnaval tersebut. Namun saya mencari-cari fotonya belum ketemu lagi teman-teman ya. Jadi yang memang usia dari cetak foto itu adalah terbatas ya teman-teman, tergantung penyimpangannya, tergantung perawatannya ya, konservasi dari foto tersebut. Karena sering lengket dengan penutup dari foto tersebut pada saat ditempel di album ya teman-teman. Jadi hanya beberapa foto yang terselamatkan. Nah, di titik ini, di depan ya, saya sempat mengikuti sebuah karnaval dan mengambil foto Ibu Tien Soeharto yang sempat hadir saat itu bersama Kak Kuarnas, Bapak Jenderal Purnawirawan Masudi. Coba kita cek dari sisi kanan ya. Oh, sekarang sudah menjadi taman lalu lintas ya teman-teman. Nih teman-teman, taman lalu lintas Saka Bayangkara. Jadi jika teman-teman ikut jadi penegak teman-teman ya, teman-teman bisa ikut bergabung di satuan karya namanya Saka ya teman-teman. Ada Saka Bayangkara yang terkait pembinaan kebayangkaraan polisi ya teman-teman. Ada juga Saka Mana Bakti yang terkait dengan kehutanan teman-teman ya. Ada Saka Bahari teman-teman. Jadi banyak Saka ya yang spesialisasi dari minat ya teman-teman. Teman-teman mau masuknya aktif di satuan karya apa untuk usia penegak atau SMA ya teman-teman. Jadi pramuka ini adalah area outdoor ya, lebih banyak di area outdoor yang menjadi penyaluran energi masa muda teman-teman ya, dan dalam bentuk hal-hal yang positif tentunya. Dan banyak game yang seru yang bisa diikuti di masa itu ya teman-teman, yang menjadi agenda di ekstrakurikuler. Saya mengikuti ekstrakurikuler pramuka itu setiap hari Jumat teman-teman, pasca kita menjalankan pembelajaran di tingkat sekolah SMP, jam sekolah hingga pukul 1. Nah teman-teman, kita masih mengakses ke perkemahan Putra di sebelah utara. Yang terkenang dari perkemahan Jamboree Nasional 86 yaitu pertama, pengalaman yang tidak bisa diulang teman-teman ya. Dan itu momentumnya keberuntungan juga, karena kan 5 tahun teman-teman, setiap 5 tahun. Kita mungkin pada saat SD belum mengalami karena belum waktunya untuk ikut. Lalu di SMP juga belum tentu ikut karena mungkin belum waktunya penyelenggaraan Jamnas. Dan saya di detik-detik akhir dari SMP, yaitu sekitar Juni ya kalau salah, Juni atau Juli 86,
Itu sebenarnya sudah mau lulus SMP ya teman-teman. Namun kita sudah menyiapkan diri untuk ikut Jamnas beberapa waktu sebelumnya teman-teman, dalam bentuk latihan-latihan, dalam bentuk perkemahan teman-teman. Berbagai keterampilan di setiap Jumat dilatih untuk bisa mengikuti Jamnas ini teman-teman. Karena ada banyak hal yang bisa disiapkan selain ada SKK, syarat kecakapan khusus, ada SKU, syarat kecakapan umum yang teman-teman, yang menjadi acuan bahwa kita sudah pernah mencapainya teman-teman, yang ditempel menjadi band atau badge tentu saja di baju pramuka teman-teman ya, bahwa kita sudah mencapai SKU atau SKK. SKU kalau tidak salah dipasang di sebelah kiri atau kanan sebagai tingkat dari pencapaian kepenggalangan kita. Namun SKK dalam bentuk badge yang dalam bentuk selempang, ditempel dalam bentuk badge bulat-bulat di selempang tersebut, dipakai pada saat ada upacara atau hal lain ya teman-teman, semacam raihan dari prestasi kita selama menjadi penggalang teman-teman ya. Selama sebagai pramuka yang menjadi kebanggaan pada saat kita mengikuti upacara, menjadi aksesoris yang harus dipakai. Nah ini teman-teman suasana di area perkemahan putra, Kempa. Pohon-pohonnya sudah tinggi. Sewaktu tahun 86, pepohonannya sudah kurang lebih ya rindang juga, namun tidak serindang seperti ini ya teman-teman. Jadi relatif agak panas-panas. Jadi kalau kita ngikutin perkemahan misalkan selama 1 minggu, Jamnas itu kalau salah durasinya 1 minggu. Saya lupa ingat ya waktunya. Itu kita pasca mengikuti perkemahan, kulitnya jadi pecah-pecah. Karena terbakar ya teman-teman oleh terik matahari. Namun tentu saja di masa itu cuaca di ibu kota, termasuk juga di Cibubur ini, belum seterik sekarang ya teman-teman. Jadi zaman dulu walaupun kita berada di outdoor, kita masih bisa menikmati udara yang sejuk, terutama di Cibubur ini kan memang lebih mengarah ke arah selatan, ke arah Bogor. Di sekelilingnya masih perkampungan tradisional teman-teman. Saya sempat mengikuti jelajah sekitar bumi perkemahan ini, semacam mencari jejak gitu ya. Itu masuk ke perkampungan yang waktu itu belum diaspal jalan-jalannya. Baru ada tol Jagorawi yang sudah mapan saat itu. Jagorawi kalau tidak salah didirikan atau dibangun tahun 78. Dan hampir 10 tahun kemudian dilakukan ikut saya di Jamnas 86. Jadi praktis fasilitas yang ada saat itu adalah Jagorawi dan Taman Mini ya teman-teman. Taman Mini kalau tidak salah tahun 75. Jadi relatif lebih dulu Taman Mini sebelum bumi perkemahan atau Buperta ini ya teman-teman. Nah ini perkemahan Putra 3. Seingat saya masih harus jalan ke arah utaranya lagi teman-teman, untuk bertemu dengan situs tempat saya berkemah dulu. Nah sebagai gambaran teman-teman, saya waktu itu dari kuartir cabang Kuningan, Kabupaten Kuningan, ada tiga grup atau tiga regu teman-teman ya, yang ikut serta dalam satu kontingen. Satu kontingen terdiri dari 3 regu, satu regunya berada dalam satu perkemahan teman-teman ya, mendirikan perkemahan. Jadi ada 3 unit kemah saat itu. Dan kontingen Kabupaten Kuningan, Kuarcap Kuningan berada di samping dari kontingen Papua atau Irian Jaya teman-teman. Jadi kita bisa melihat dekor dari kontingen Irian Jaya saat itu. Ada bangunan-bangunan tradisional yang ditampilkan di pintu masuk. Nah saya masih punya fotonya teman-teman saat berfoto dengan anggota kontingen dari Irian Jaya. Ini saya masih tadi belok
ke kiri lagi dan mengakses ke utara. Sudah cukup rindang teman-teman. Di tempat perkemahan cukup banyak tersedia waktu itu toilet untuk mandi, untuk kemudian mengambil air minum teman-teman. Nah, kita bisa melihat ada Kempa 2, Kemah Putra 2 teman-teman di depan. Saya lupa-lupa ingat, tapi sepertinya masih ke utara teman-teman ya. Dan yang tersisa dari dokumentasi waktu itu ada foto bersama anggota kontingen dari Irian Jaya yang sekarang menjadi Papua ya teman-teman. Pasca reformasi berubah nama menjadi Papua, dan provinsinya sudah dimekarkan menjadi 6 provinsi. Ada Papua Barat, ada Papua Pegunungan, ada Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Jadi sudah ada 6 ya teman-teman. Dulu di masa Orde Baru, Papua sebutannya adalah Irian Jaya dan hanya satu provinsi yaitu Irian Jaya. Cukup luas ya, Pulau Papua yang dipecah-pecah sekarang menjadi 6 provinsi, mengingat wilayah yang cukup luas teman-teman. Ini Kempa 3 teman-teman, ini Kempa 2. Oke, sepertinya saya berada di arah utara lagi. Mungkin juga masuk ke Kempa 2, teman-teman. Soalnya di sebelah utaranya itu kalau seingat saya, ada semacam hampir dengan perbatasan dengan penduduk. Sudah dekat dengan area waktu itu ada semacam tempat latihan halang rintang. Semacam latihan untuk militer ya, zaman dulu. Ini ada tempat Kempa 2. Ini adalah wilayah tempat berkumpulnya teman-teman. Yang wilayah terbuka ini biasanya semacam tempat upacara yang khusus untuk mengakomodir di wilayah tersebut. Jadi ada semacam Pak Lurahnya, ada Bu Lurahnya teman-teman di dalam perkemahan ya. Ada RT RW-nya. Senang sekali saya walaupun berjalan kaki cukup jauh, tapi bisa mengingatkan hal di masa lalu. Terutama terkait dengan jelajah LRT Jabodebek di fase-fase awal operasi LRT Jabodebek, yang barangkali bisa menjadi referensi teman-teman untuk bisa berkunjung ke apa yang menarik di sekitar stasiun. Sudah ada perkemahan teman-teman. Ini penampakan perkemahan zaman sekarang ya. Senang sekali usia-usia muda, usia-usia untuk menyalurkan hal-hal energi ke dalam hal-hal positif teman-teman ya. Dan salah satu hal yang potensi untuk penyaluran energi adalah kegiatan outdoor, termasuk juga dalam hal ini kepanduan atau pramuka. Sudah ada perkemahan SMA Budi Mulia retreat. Nah ini perkemahannya teman-teman di Kempa 2 ya teman-teman, Kemah Putra 2. Nah bisa kita lihat ada salah satu momen yang selalu ada di berkemah adalah api unggun. Sudah disiapkan ininya. Api unggunnya teman-teman. Biasanya malam hari ya, ada semacam renungan malam dan dilakukan melingkar mengelilingi api unggun. Nah satu hal yang mengesankan teman-teman. Jadi ada bangunan pendopo Kempa, ada juga pondok pembina Kempa. Jadi tempat semacam area bertemu dalam bentuk aula indoor ya teman-teman. Bagus juga. Jadi nah ini juga teman-teman ya, ada semacam area untuk mungkin menunaikan sholat, menunaikan atau ada acara-acara yang untuk indoor teman-teman ya. Jadi sudah rindang, jadi kalau berkemah sekarang di bumi perkemahan Cibubur, Buperta Cibubur, sudah cukup rindang ya, tidak perlu berpanas-panasan. Ini ada Kempa 4 teman-teman. Nah,
Coba saya recall memori ya teman-teman, waktu itu di sekitar mana. Saya penasaran teman-teman ya. Sampai sejauh mana dan di titik apa waktu itu berkemahnya. Situs tempat saya berkemah dulu. Ini Kempa 4. Besar kemungkinan sih di Kempa 4 ini teman-teman ya. Dan hal yang diingat waktu itu, logistik dari perkemahan teman-teman. Itu di era Orde Baru, luar biasa ya teman-teman, anggaran untuk pramuka luar biasa besar. Jadi kita hanya membawa tenda, membawa alat masak. Kempa 4 ya teman-teman. Jadi logistik berupa bahan yang untuk dimasak, baik sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan, beras termasuk juga ya, dan protein, bisa daging, bisa ayam, bisa telur teman-teman. Itu cukup kita membawa kupon, lalu ditukarkan kupon tersebut di tempat penukaran logistik teman-teman. Itu bebas sekali teman-teman, luar biasa. Jadi sampai berlimpah, tergantung kemampuan kita mengolah dari bahan tersebut teman-teman ya. Jadi sudah cukup mewah ya, ada daging, ada telur, ada ikan, kemudian juga susu teman-teman. Sampai selengkap itu teman-teman di zaman itu ya. Perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Ibu Tien Soeharto dan Pak Presiden Soeharto ke institusi pramuka sebagai bagian dari pembinaan generasi muda. Jadi kita hanya tuh tinggal meningkatkan kupon dan mengambilnya di tempat logistik. Kita mau memasak apapun bisa teman-teman ya. Jadi kita tidak usah membeli keluar dan tidak usah membawa dari dari daerah untuk bisa masak di perkemahan teman-teman ya. Banyak yang sedang berkemah ya teman-teman. Sebuah apresiasi dari Rudal TPM bagi sekolah, bagi kuartir cabang atau daerah yang masih menyelenggarakan pembinaan kepanduan secara aktif teman-teman ya, dalam rangka membina generasi muda yang tentu saja akan menjadi penerus perjuangan dari kehidupan pemerintahan, kehidupan nasional teman-teman ya. Karena generasi akan berganti teman-teman dan itu perlu dipersiapkan. Ini Kempa 4 ya teman-teman. Saya masih mengingat-ingat saya berada di Kempa berapa waktu itu. Namun arahnya kurang lebih seperti ini, ke arah sini teman-teman. Sudah rindang ya teman-teman. Seingat saya berada di belokan ya, belokan, nanti saya coba lihat belokan yang di depan yang sudah saya lewati ataukah di Kempa yang lain teman-teman. Saya masih cukup penasaran. Dan hal yang tidak terlupakan lagi teman-teman, waktu Jamnas 86 adalah semacam perjalanan wisata teman-teman yang bisa dipilih. Ada yang naik gunung ke Gunung Pangrango, Cibodas teman-teman ya. Ada juga yang wisata bahari. Saya waktu itu memilih wisata bahari karena berasal dari gunung, tentu saja harus memilih yang agak berbeda. Waktu itu adalah kunjungannya ke Kepulauan Seribu, mengunjungi Pulau Pramuka. Itu pulau yang berpenghuni ya teman-teman. Apa yang dipakai saat itu untuk mengunjungi pulau tersebut? Yang pertama, dari Bumi Perkemahan ini diantar dengan bus PPD. Waktu itu ada PPD ya teman-teman. Waktu itu PPD merupakan hal yang luar biasa di zamannya teman-teman. Armadanya adalah Mercedes-Benz rata-rata ya, yang saat itu masih baru. Tahun 86 masih cukup bagus kondisi dari angkutan PPD-nya teman-teman. Dan dilanjutkan dengan menggunakan kapal milik TNI AL, yaitu jenis pendarat tank teman-teman ya. Jadi KRI apa gitu ya teman-teman. Salah satu jenisnya yang dipakai adalah pendarat tank. Jadi sempat
tempat untuk mengangkut tank ya, di bawah lambungnya, di lambungnya. Dan kita berada di deck, disediakan semacam tempat duduk berupa bangku-bangku untuk kita menjalani perjalanan ke Kepulauan Seribu, lalu mendarat di tepi pantai di sekitar Pulau Pramuka. Jadi landing shift tank teman-teman, kapal pendarat tank ya. Ada Kempa 5 teman-teman. Kita sudah melewati Kempa 4. Ini suasana di Kempa 5 teman-teman. Nah, jadi saya sudah berusaha recall memory. Kembali keingatan di tahun 86. Jadi kemungkinan situs tempat saya berkemah saat itu adalah di Kempa 4. Nanti coba saya tunjukkan ya teman-teman. Saya ingat betul berada di satu belokan, tidak jauh dari belokan tersebut. Karena ini Kempa 5 ini sepertinya sudah mengarah ke batas utara ya teman-teman. Ada lapangan luas, waktu itu saya tidak berada di daerah sini teman-teman ya. Nah ini Kempa 4-nya teman-teman, tapi saya berada di sisi selatan ya, coba nanti kita tunjukkan ya. Nah ini semacam bekas-bekas dari gapura perkemahan teman-teman. Jadi kalau kita berkemah itu biasanya ada gapuranya dan dibatasi dengan tambang sebagai batas dari perkemahan kita. Seperti ini baru selesai perkemahan ya, dan masih tersisa bekas gapura. Kempa 5 ini ke arah timur teman-teman. Nah ini saya kembali ke arah selatan, balik ke Kempa 4. Ini ada larangan teman-teman membakar, merambah, menebang, memotong tanaman ya, membuang benda yang dapat mengakibatkan kebakaran. Nah bangunan yang berwarna merah adalah fasilitas toilet teman-teman ya. Jadi waktu itu juga kita sudah difasilitasi dengan toilet yang banyak teman-teman ya. Dan waktu tahun 86 juga untuk mensupport dari air minum untuk perkemahan, terdapat tangki-tangki yang berdatangan ya teman-teman untuk mensuplai air bersih. Sangat rindang, banyak pohon yang sudah tinggi ya teman-teman. Sebuah legacy dari Orde Baru yang masih bisa kita nikmati. Selagi masih ada perawatan tentu saja masih bisa kita gunakan ya teman-teman. Dan sejauh ini kalau saya lihat cukup terawat ya. Hanya saja karena musim kemarau jadi suasana hijaunya tidak terlalu tampak. Ini lapangan utama dari Kempa 4 teman-teman. Ada beberapa titik untuk toilet berwarna merah. Ada juga semacam pendoponya untuk bertemu di area indoor, semi indoor. Jadi sebagai hutan kota ya, berfungsi untuk penghijauan juga teman-teman ya. Jadi tidak ada pemukiman di area sini, mensuplai udara yang baik untuk Jakarta di sisi selatan timur ya teman-teman. Ini Jakarta Timur, tapi sudah berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Depok ya teman-teman, di sisi selatan. Setelah saya cek ke area Kempa 5, perkemahan Putra 5 di utara, ini area Kempa 4 teman-teman. Saya menduga situs tempat saya berkemah dulu adalah di Kempa 4 ini teman-teman. Karena ada belokan, di depan ada belokan teman-teman ya. Saya masih ingat. Dan kita berada di belokan tersebut tidak jauh teman-teman ya. Oke, saya menduga tempatnya adalah ini teman-teman. Maaf. Sekitar Kempa 4 ini. Kemungkinan di sini teman-teman. Dan di sebelah kanannya adalah perkemahan kontingen dari Papua. Ini kontingen Papua
Kuarda Papua. Saya dari Kuarcap Kuningan, berada di sebelahnya. Saya menduga di tempat dulu saya berkemah pada saat momen Jambore Nasional Pramuka untuk Penggalang tahun 86. Sebuah nostalgia yang luar biasa bagi saya setelah 37 tahun meninggalkan tempat ini pada saat event Jambore Nasional 86. Ada lagunya teman-teman waktu itu, jadi setiap momen Jambore di era Pak Harto ada lagu yang menjadi theme songnya teman-teman. Yang saya ingat ada Jambore 81 dan ada juga Jambore 86 yang lagunya berbeda teman-teman, sesuai dengan eventnya teman-teman. Saya menduga ini adalah tempat dulu saya berkemah. Ini adalah tempat gapuranya menghadap ke jalan. Lalu di berikutnya ada kemah 1, tenda 1, ada tenda 2, ada tenda 3. Saya berada di tenda 3 di ujung. Nah, sepertinya sih seperti itu ya teman-teman. Dari depan ke arah belakang, kalau tidak salah sampai ke arah sini ya teman-teman. Jadi ada 2 blok yang dipakai untuk berkemah, dibatasi oleh pepohonan ini ya teman-teman. Dari depan menuju ke arah sini, jadi 3 tenda, karena ada 3 regu teman-teman ya dalam satu kontingen Kuarcap Kuningan. Dan itu yang maksud saya adalah belokannya adalah di tempat motor melintas ya teman-teman. Persis sepertinya, jika saya tidak salah, ini adalah situs tempat saya berkemah dulu. Luar biasa, 37 tahun setelah waktu berlalu, saya bisa berkunjung dalam kondisi sehat walafiat, kembali ke tempat saya berkemah dulu di momen Jambore Nasional 86, Gerakan Pramuka, di Cibubur. Namun yang jelas, setiap momen 5 tahunan, ada Jambore Nasional, di era Orde Baru itu luar biasa genggam gempitanya teman-teman ya. Jadi pada Jambore Nasional 86 tersebut menghadirkan seluruh Kuarda, dari Kuarda mungkin dari Aceh sampai ke Irian Jaya, dari Sabang sampai Merauke. Ada lagunya teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut, Indonesia tanah airku. Ada lanjutannya, tapi itu bukan lagu nasional teman-teman, itu lagu promosi produk. Dan kita sudah kunjungi keliling Indonesia beberapa waktu lalu, di minggu lalu ya teman-teman, ke Taman Mini, di mana TMI juga baru dibuka kembali setelah revitalisasi. Teman-teman bisa memilih melalui jalur udara, melalui kereta gantung untuk berkeliling, dan bisa juga melalui angkutan keliling yang gratis melalui darat ya teman-teman. Ada semacam mobil listrik untuk berkeliling melalui jalur utara dan jalur selatan. Nah, demikian teman-teman laporan Ruda TPM dari bumi perkemahan Cibubur, Buperta Cibubur. Kembali menelusuri memori masa lalu saat Ruda TPM ikut dalam Jambore Nasional Pramuka tahun 86, dan terakhir saya berkunjung ke situs tempat saya mendirikan perkemahan, yaitu kurang lebih di Kempa 4 ini teman-teman, berada titik di sudut dari jalan raya tikungan ya teman-teman. Jadi cukup jauh kalau kita melangkah menuju ke area tempat upacara di lapangan utama. Tapi waktu itu kita terbiasa berjalan kaki ya teman-teman. Tidak ada motor listrik, tidak ada motor, jadi kita menuju ke lapangan utama dengan berjalan kaki. Dan saya itu praktekkan hari ini dengan berjalan kaki dari lapangan utama menuju ke tempat perkemahan di Kempa 4. Demikian teman-teman, semoga menjadi inspirasi teman-teman yang memiliki putra-putri untuk ikut Eskul Pramuka. Di sana kita akan mendapat pengalaman yang luar biasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruda TPM melaporkan dari Buperta Cibubur.